Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu. Sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya kemas. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja, setiap pantai tentu ada juga burung-burung pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf Pak, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan. Batu yang berwarna-warni dan bias cahaya cemerlang yang berkeretap pada bui yang bagaikan impian selalu saja membuat aku mengganggarkan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan, mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya. Setiap arti bisa diubah maknanya. Kata-kata itulah di dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta. Kukirimkan foto padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan, yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu, akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelamkan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan, dan lautan adalah cairan logam. Meski bui pada debur ombak yang mengampas itu tetap saja putih seperti kapas, dan langit tetap saja ungu dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kususupkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar, keindahan berketat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja itu bagus untukmu, pikirku. Maka kupotong senja itu sebelum terlambat. Kukerat pada 4 sisi, lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi, dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu, aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit sambil berangan-angan sambil bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar telah terjadi? Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi
gempar karena senjata telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua itu telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senjata itu. Saya lihat dia mengambil senjata itu. Kulihat orang-orang yang melangkah ke arahku melihat gelagat itu. Aku segera masuk ke dalam mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya, ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senjata itu untukmu, dan hanya untukmu saja, Lina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu tentu cukup terang terlihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang setelah aku tahu, berita tentang hilangnya senjata telah tersebar kemana-mana. Dari televisi, dalam mobil, bahkan melihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senjata saja sudah panik sih. Paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senjata untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senjata tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senjata diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan perempatan jalan. Senja cuma 1.003. Di jalan tol mobilku melaju masuk kota. Aku harus berhati-hati karena semua orang mencariku. Sirene mobil polisi meraung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula di kota, tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota, di kehidupan berjalan tanpa waktu, tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuman penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirene polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19658A harap berhenti. Ini polisi, Anda ditahan karena dituduh Anda telah membawa senja, meskipun tak ada peraturan yang melanggarnya. Tapi berdasarkan, aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpental keluar pagar di tepi jalan. Ku tancap gas dan menyalip-nyalip dengan lincah di jalan. Dalam waktu singkat kota sudah penuh dengan raungan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku lebih tahu seluk-seluk belok kota jalan dengan cahaya yang bermain warna. Gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang, satu mobil lain tersesat di sebuah kampung, dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil, mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh. Angin bersir, langit semburat ungu. Debur ombak mengempas ke pantai. Hanya padamu senja ini kuserahkan, Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota, mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit, tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu ke setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka, mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang serta
termali-mali terjatuh di atas sampah menyapi tangga-tangga reot, sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. "Masuklah," katanya tenang. "Di situ kamu aman." Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan pesing. Ketengok ke bawah melihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu, namun duri helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. "Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain." Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjebak jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku. Cahayanya yang merah kemas-kemaskan membuat aku melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibakan ke kelelawar bergantungan yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut. Namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus-menerus melangkahi mereka dan mencoba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja, Lina. Di ujung gorong-gorong di tempat cahaya putih itu ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin menderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya, Lina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua, dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu, aku di mana? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak angin, dan kepak burung. Tak lupa cahaya kemasan dan bisa ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi pasti bukan tempat yang sama. Tepatnya saja di dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja matahari dan dasar laut yang bening dengan lidah ombak yang mendesis-desis. Tak ada waktu, tak ada marina, semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang berkepak. Tapi sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seorang kepingin jauh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus yang pun menikmatinya? Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah, Lina. Ku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa pada 4 sisinya. Sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang besar, kartu pos. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar, tergantungan anak-anak gelandangan berkaparan, dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku.
Masih terpikir dengan baik, di supermarket tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera ku kebut mobilku menuju ke pantai. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya kemasannya. Masing-masing mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi sepanjang jalan layang. Sepanjang jalan tol, ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina, kekasihku, pacarku, wanitaku, kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Ku pasang senjayang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata lantas ku kirimkan senja yang asli. Ini untukmu lewat pos. Aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali senja dalam arti yang sebenarnya. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis dan akan selalu manis, terimalah seponjol senja itu. Hanya untukmu dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit, dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu, dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia.